Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sampai selamanya. Shalom. Dalam persekutuan keluarga saat ini kita akan merenungkan tema Raja yang menghamba.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, pendampingan-Mu yang senantiasa kami alami di sepanjang kehidupan kami. Dan kami rindu biarlah Tuhan menguasai, senantiasa menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan, mengalami kehidupan yang semakin baik dari hari ke hari. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan dalam persekutuan keluarga saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 5 bagian B sampai ayat 8. Demikian, saudara. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Kehidupan kita akan bahagia ketika firman Tuhan mampu dan senantiasa kita lakukan di sepanjang kehidupan kita hari demi hari. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan tadi mengatakan bahwa Kristus telah melepaskan kita dari kuasa dosa, dan juga dikatakan membuat kita menjadi suatu kerajaan. Kristus melepaskan kita dari belenggu dosa dan membuat orang-orang yang dilepaskan itu menjadi sebuah kerajaan. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa ketika kita sudah ditebus, sudah dilepaskan dari belenggu dosa, maka kita menjadi milik Kristus. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi dikuasai dan dipimpin oleh Kristus. Kemudian sebuah kerajaan tentu ada rajanya, dan Kristuslah raja dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu pertanyaannya, raja bagaimana, saudara? Juga dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Sehingga bisa dikatakan Kristus adalah raja, pemimpin, penguasa kehidupan kita yang Alfa dan Omega. Saudara, Alfa dan Omega. Kalau di huruf Yunani, saudara, Alfa merupakan huruf yang paling depan, Omega merupakan huruf yang paling belakang, sama seperti A dan Z di alfabet kita. Alfa dan Omega di dalam diri Kristus bisa diartikan yang pertama, kesempurnaan, menunjukkan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak ada dosa, kehidupan yang dijalani tanpa ada dosa. Kemudian yang kedua, Alfa dan Omega juga menunjukkan kekekalan, menunjuk kepada kekuasaan Kristus yang dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebuah kekuasaan yang tidak tergantikan, sebuah kekuasaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan yang lain.
Kemudian yang ketiga, saudara, Alfa dan Omega menunjukkan totalitas. Dan ini yang ditunjukkan Kristus melalui karyanya. Kristus all out di dalam kehidupannya. Kristus all out di dalam karyanya untuk menyelamatkan, untuk menguatkan, dan untuk mendampingi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan saking totalnya, Kristus rela menyerahkan nyawa untuk menebus, untuk melepaskan kita, menebus, melepaskan manusia dari belenggu dosa. Inilah Kristus yang Alfa dan Omega itu. Hidupnya sempurna tanpa dosa, kekal kekuasaannya sampai selama-lamanya, melebihi kekuasaan-kekuasaan yang lain, dan totalitas di dalam karya, memberi yang terbaik, bahkan memberi yang paling berharga yang Dia punya untuk keselamatan manusia, keselamatan kita. Itulah Kristus Raja kita, Raja di atas segala raja. Saudara, walaupun Kristus adalah Raja yang Alfa dan Omega, Ia adalah seorang pemimpin, seorang Raja yang menghamba, yang mau melayani orang-orang yang dipimpinnya. Itu juga pernah Dia sampaikan kepada para murid. Ketika para murid bertanya siapa yang paling besar di antara para murid, maka Tuhan mengatakan, kalau engkau ingin jadi yang terkemuka, jadilah terbelakang. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tujuan Kristus hadir, tujuan Kristus ada di dunia sebagai Raja hanya semata-mata menjadi hamba, melayani orang-orang yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan, lalu kalau kita menyadari mempunyai Kristus yang luar biasa seperti itu, Dia Raja yang menghamba, Dia Raja yang dekat dengan kita, Dia Raja yang melayani kita, sikap apakah yang harus kita tunjukkan kepada Raja kita itu, supaya dalam kehidupan kita masing-masing terus-menerus merasakan kedekatan, merasakan pertolongan, merasakan cinta kasih, merasakan pemeliharaan Raja itu. Yang pertama, saudara, mari kita dari diri kita masing-masing mengakui Kristus sebagai Raja hidup kita. Sekali lagi, dari diri kita, dari hati kita, mari kita mengakui Kristus adalah Raja kehidupan kita. Artinya, Kristuslah pemilik hidup kita, Kristuslah pemimpin kehidupan kita, Kristuslah yang menguasai kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita bersedia dipimpin, dituntun oleh Raja kita itu. Karena kita meyakini Kristus itu punya kuasa yang luar biasa, dan kita meyakini bahwa Kristus sangat baik. Dia pasti membawa kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga mari, saudara, dari hati kita, dari diri kita masing-masing, kita bersedia dipimpin, kita bersedia dibimbing, kita bersedia dikuasai oleh Kristus Sang Raja itu. Kemudian yang ketiga, mari kita dengan sukacita, dengan sukarela melakukan apa yang diperintahkan Raja kita itu. Ketika kita melakukan perintah Kristus Sang Raja kita itu, kehidupan kita akan damai.
kita akan mengalami kehidupan yang semakin benar, dan kita pun juga akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan di sepanjang kehidupan kita hari demi hari. Sehingga saudara dikasih Tuhan, mari kita mensyukuri punya Kristus Sang Raja yang mau menghamba, yang mau melayani, yang mau berkorban, yang mau dekat dan menolong kehidupan kita. Sehingga saudara, hidup kita pun akan baik, rukun, diberkati, dan mengalami cinta kasih dari hari ke hari. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mau menjadi Raja dalam kehidupan kami. Dan Engkau pun juga seorang Raja yang menghamba, seorang Raja yang baik, seorang Raja yang dekat dengan kami, seorang Raja yang senantiasa ingin membawa kehidupan kami dalam keadaan yang lebih baik. Mampukan kami ya Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan kami, dipimpin, dibimbing oleh Raja kami yang mau menghamba itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama